Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling akan menjelaskan yaitu asas-asas BK. Dengan pemateri yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Hadi Andika Putra, dengan NIM 22231071, mata Prodi Pendidikan IPA. Nah, pokok pembahasan pada pertemuan kali ini yaitu penjelasan dan penerapan asas-asas BK, yang dimana asas-asas BK terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan, dan asas tutwuri handayani. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja pengertian dan penerapan dari asas-asas yang saya sampaikan sebelumnya, jadi kita harus tahu dulu pengertian dari asas. Nah, asas sendiri adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, untuk asas BK sendiri, asas BIM yaitu suatu ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan, bimbingan, dan konseling itu sendiri. Apabila dalam bimbingan dan konseling sudah berpatokan pada asas yang ada, maka sudah dijamin keberhasilan dalam proses konseling bisa dicapai. Nah, masuk kepada asas yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu menuntut segenap data dan dirahasiakannya keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, data atau keterangan yang tak boleh dan tak layak diketahui oleh orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Nah, contoh dari asas kerahasiaan yaitu ada seorang klien yang menceritakan kepada konselor bahwa seorang klien tersebut memiliki penyakit HIV yang diidapnya sejak lama. Maka seorang konselor harus bisa menjaga kerahasiaan tersebut agar penyakit klien itu tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu menghendaki adanya kesukaan atau kerelaan klien untuk mengikuti, menjalani layanan yang diperlukan baginya. Dalam hal ini, konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Nah, contoh dari asas tersebut yaitu ada seorang peserta didik yang selalu tidak masuk sekolah karena tidak suka pada salah satu mata pelajaran di sekolahnya. Sebagai konselor, harus kita dapat mengubah sikap atau perilaku siswa tersebut agar bisa suka pada mata pelajaran tersebut dengan selalu membina, memotivasi, dan mengembangkan kesukarelaan pada diri siswa tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Jadi, asas keterbukaan dalam BK ini mengharuskan peserta didik maupun klien dan konselor untuk bersikap jujur, transparan, dan tidak berpura-pura dalam menyampaikan masalahnya. Contohnya, seorang konseling yang memiliki sifat tertutup, sebagai konselor kita harus dapat mengubah konseling tersebut untuk dapat berbicara secara terbuka sehingga konseling dapat berbicara dengan jujur dan merasa nyaman dalam menyampaikan masalahnya. Baik, yang selanjutnya yaitu asas kekinian. Asas kekinian dalam bimbingan dan konseling berarti konselor harus berfokus pada masalah dan kondisi klien pada saat ini. Contohnya, konselor tidak hanya berfokus pada masalah yang telah dihadapi oleh konseling, tetapi konselor harus tetap memantau perkembangan konseling baik fisik maupun psikisnya. Yang selanjutnya ada kasus asas kemandirian. Asas kemandirian dalam BK tujuannya untuk menciptakan
individu yang mampu mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Tujuannya untuk menghidupkan kemandirian di dalam diri para konseling. Contohnya, konseling dengan cacat fisik datang pada kita untuk menceritakan bahwa dia tidak memiliki semangat untuk melanjutkan hidup. Kita sebagai konselor harus memberikan semangat agar dia mengenal dirinya sendiri dan lingkungannya, serta dapat mengambil keputusan agar konseling tersebut menjadi lebih mandiri. Asas yang keenam yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan dalam BK menghendaki agar peserta didik menjadi sarana layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan BK. Contohnya, seorang guru BK membuat program kegiatan seperti ospek maupun mos untuk mengenalkan lingkungan sekolah yang baru. Yang selanjutnya yaitu asas kedinamisan. Asas kedinamisan dalam BK bergerak maju, berkembang, dan berkelanjutan sesuai dengan perubahan kebutuhan, perkembangan, dan kondisi klien dari waktu ke waktu. Contoh dari asas kedinamisan yaitu seorang konselor harus mampu mengikuti pergerakan zaman agar konselor dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada seorang konseling. Yang selanjutnya yaitu asas keterpaduan. Asas keterpaduan dalam BK memberikan layanan yang baik pada pihak manapun, bersifat menunjang, harmonis, dan terpadu. Contohnya, seorang konseling melakukan kerjasama dengan psikologis seks maupun dokter kandungan dan mengundang sekolah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik di sekolah agar peserta didik mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang seks dan upaya mereka tidak terjerat dalam pergaulan bebas. Asas yang selanjutnya yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan dalam bimbingan dan konseling mengharuskan semua layanan dan kegiatan BK tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Contohnya, seorang konselor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma hukum adat istiadat yang berlaku untuk terciptanya suasana yang harmonis di antara konselir dan konselor. Yang selanjutnya yaitu asas keahlian. Asas keahlian dalam BK dilakukan oleh tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Contohnya, apabila ada seorang peserta didik yang datang pada konselor, seorang harus bersikap seperti konselor, bukan bersikap seperti dokter maupun yang lainnya, dan memberikan sepenuhnya semua keputusan pada konseling. Asas yang selanjutnya yaitu asas alih tangan. Asas alih tangan dalam BK mengharuskan konselor untuk mengalihkan penanganan masalah klien kepada pihak lain yang lebih ahli. Contohnya, seorang peserta didik yang mengalami tidak lulus sekolah. Seorang konselor tidak dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Konselor harus bekerja sama dengan pihak yang lebih kompeten seperti psikiater. Dan yang terakhir yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani dalam BK berarti konselor harus menciptakan suasana yang mengayomi, memberikan teladan, dan mendorong konseling untuk maju dan mandiri. Contohnya, seorang konselor harus menjadi guru teladan dan menyenangkan agar peserta didik tidak takut menceritakan masalahnya kepada kita dan mengayomi peserta didik. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.